اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Mujizat yang berupa pernyataan, sesuatu yang nyata. Yang paling besar mujizat Nabi SAW adalah terbelahnya bulan. Ini kejadian yang spektakuler sekali, besar sekali. Dan nanti insya Allah Anda bisa kembali ke rumah, kalau lagi iseng buka YouTube, gitu kan, coba ketik foto bulan terbelah. Gitu. Nanti akan ada fotonya itu. Jadi ada terbukti secara ilmiah, bulan itu sekarang ilmuwan kaget menemukan di tengah bulan ada garis lurus keliling bulan itu, dan itu secara ilmiah terbukti pernah retak dan terbelah. Gitu. Tapi mereka tidak tahu kapan terjadi. Kita sebagai umat Islam ada, dan itu mujizat Nabi SAW yang paling besar kata ulama, yang disaksikan dengan mata kepala. Sampai Allah turunkan surah Al-Qamar namanya, surah bulan, surah nomor urutan 54 ayat 1 sampai ayat 3, yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat itu dan telah terbelah bulan, Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah itu pada saat melihat tanda-tanda mukjizat tadi, mereka terus berpaling dan tetap mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwahum kullu amrin mustaqir. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Begini kisahnya. Hadis Bukhari menjelaskan kepada kita. Nabi SAW lagi tawaf malam hari, bulan lagi terang. Banyak orang-orang ikut tawaf dari antara kaum muslimin sahabat. Orang-orang Quraisy ini ingin memberhentikan dakwah Nabi SAW dan ingin mempermalukan Nabi. Lalu mereka bilang begini, teriak, "Wahai Muhammad, apa mau kami beriman?" Kata Nabi SAW, tentu saja. Orang semua dengar, orang muslim dan orang kafir dengar. "Apa kamu lihat bulan itu?" Nabi SAW, iya. Kata orang Quraisy, belah buat kami. Jadi bukan disuruh belah kelapa, gunung misalnya disuruh belah. Ini bulan yang tidak mungkin dijangkau gitu kan. Belah bulan itu buat kami. Mustahil, ingin mempermalukan Nabi SAW dan mustahil di mata mereka. Apa yang terjadi? Nabi SAW tiba-tiba mengagetkan mereka, mengatakan, "Wahai Quraisy, apakah kalau saya minta kepada Allah bulan itu dibelah seperti kalian minta, kalian akan beriman?" Mereka bilang, "Kalau bulan kau belah Muhammad, kami pasti beriman." Ini statement orang Quraisy. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW lalu menggaris bulan itu dengan jari beliau. Digaris. Ya. Maka terbelahlah bulan tersebut menjadi dua belah. Beliau mengatakan, kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian. Jadi bukan retak ya, terbelah dua. Kelihatan gitu. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulannya itu berada di gunung Abu Qubais. Ada gunung yang besar ya, di Ka'bah, sebelah timurnya. Dan sebelah lagi, sebelah pecahnya di gunung As-Suwaida, sebelah baratnya. Jadi terbelah dua ini, bukan cuma retak gitu kan. Itu kesaksian para sahabat. Apa yang terjadi? Waktu orang Quraisy lihat itu, karena dasarnya bukan mau cari keimanan, mereka bilang, Muhammad sihirnya makin hebat. Loh iya, mereka bilang begitu, sihirnya makin hebat. Untuk membuktikan ini sihir atau bukan, kita tunggu sebulan lagi akan datang orang-orang Quraisy yang pergi dagang, yang keluar negeri kan itu. Sebulan lagi akan datang, ada tanggal atau hari-hari mereka datang di bulan tertentu gitu. Mereka akan datang tanyakan, kalau mereka juga lihat berarti betul, tapi kalau cuma masyarakat Mekah lihat berarti sihir. Baik, sebulan kemudian orang yang beriman, orang yang kafir nunggu di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah. Di Mekah dulu ada pintu gerbang namanya Bani Syaibah, di situ nunggu. Semua orang nunggu, semua orang yang datang ditanya, apakah kalian pernah lihat terjadi sesuatu pada bulan? Mereka semua bilang iya. Pada hari ini terjadi, bulan pernah terbelah, kami juga tidak tahu kenapa. Semua mengaku itu. Quraisy bilang apa? Apakah beriman? Tidak. Mereka bilang sihirnya Muhammad menguasai dunia. Jadi nolak, memang tidak mau beriman. Nah ini bahaya ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang hadir ini sudah ayat-ayatnya Allah banyak masih tetap saja kufur gitu kan. Masih saja tidak mau mengakui, nggak bisa. Dan kita harus mengakui sudah jelas tanda-tanda ayat Allah banyak gitu. So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink. Finding that the lobate scarps are globally distributed indicates that contraction of the lunar surface is happening on a global scale, and this is critical knowledge to understand the geologic history of the moon. The next steps in this research will be to more accurately assess the age of these scarps to help determine how geologically active the moon might still be today.
Salah satu daripada keagungan Al-Quranul Karim adalah bagaimana Al-Quranul Karim pernah menceritakan dan menginformasikan kepada kita bahwa bulan pernah terbelah. Subhanallah. Dan ada hal yang menarik. Ada satu naskah kuno, satu transkrip naskah kuno yang berasal dari negeri India, disimpan di Museum Inggris di London, di mana di perpustakaan pusat India dulunya naskah transkrip ini tercatat dengan nomor 173 sampai 152/2807. Nah, yang menarik, transkrip naskah kuno India ini yang disimpan di museum di Inggris sampai hari ini dan duplikatnya ada di India. Di sana diceritakan bahwa salah seorang raja Malabar yang bernama Cakrawati Farmas itu di zaman beliau memimpin, beliau ikut menyaksikan bulan terbelah dua dan beliau beritakan kepada rakyatnya, dan itu dimasukkan di dalam lembaran kerajaan. Jadi diceritakan bahwa raja mereka ketika itu melihat bulan terbelah dua, dan ternyata raja ini berkuasa sezaman dengan zaman kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Artinya transkrip naskah kuno India ini ikut mempersaksikan bahwa bulan terbelah dua itu bukan hanya terlihat di Mekah, sampai ke negeri India oleh sang raja terlihat. Subhanallah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak meragukan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran bahwa bulan pernah terbelah dua. Nah, di sini ada satu cerita menarik. Seorang ahli atau pakar daripada mukjizat ilmiah Al-Quran, yaitu Profesor Dr. Zaglul Raghib Muhammad An-Najjar, pernah diundang untuk berceramah di salah satu universitas di Inggris. Nah, ketika beliau berceramah, ada salah seorang peserta meminta kesempatan untuk bicara. Nah, peserta ini bernama David Musa Bitcock. Nah, kemudian diberikan waktu. Siapa gerangan yang bersangkutan ini? Dia cerita. Dia ini seorang pegiat dialog lintas agama. Nah, jadi dia ini dulunya seorang Nasrani, giat dalam dialog-dialog lintas agama. Suatu ketika bertemulah dengan salah seorang peserta yang beragama Islam, kemudian dihadiahkan sebuah mushaf Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Nah, begitu dia terima terjemahan Al-Quran tadi, dia bawa pulang ke rumahnya. Ini yang cerita beliau sendiri. Begitu sampai di rumah dibuka. Begitu dibuka, perkis yang dibuka surat Al-Qamar. Begitu dilihat iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, yaitu kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah dua, dia ketawa. Nah, dia katakan, saya tertawa lihat ini ayat. Ini hurufat, ini takhayul, ini cerita dongeng. Mana ada bulan pernah terbelah dua? Kalau nanti di hari kiamat bulan itu hancur, pecah, dalam ajaran Kristiania pun diyakini kiamat itu ada. Tapi kalau bulan pernah terbelah dua di masa yang lalu, ini dianggap hanya sebagai dongeng. Akhirnya dia tidak tertarik, ditutup lagi itu mushaf Al-Quran, ditaruh di lacinya. Dia tidak tertarik untuk membaca Al-Quran karena dianggap ini isinya hanya dongeng yang tidak masuk di akal. Beberapa waktu kemudian, suatu ketika dia bercerita, dia menyaksikan suatu acara dialog di BBC TV di Inggris. Nah, kebetulan saat itu dialog menghadirkan 3 astronot asal Amerika Serikat. Nah, kemudian terjadi dialog hangat antara pembawa acara dari BBC TV dengan ketiga astronot tadi. Yang menarik, begitu dialog berlangsung, salah seorang astronot dari Amerika Serikat bercerita di BBC TV dalam dialog tersebut bahwa salah satu hasil yang didapatnya ketika mereka mendarat ke bulan, meneliti bulan, bahwa ternyata di bulan itu ada pecahan belahan di permukaan bulan. Itu pecahan panjangnya kiloan meter, dan lebarnya itu mulai dari yang 0,5 kilometer sampai yang 5 kilometer. Dan guratan itu begitu panjang dikelilingi bulan. Akhirnya para astronot Amerika Serikat dan para ahli di NASA menyimpulkan ini tidak mungkin terjadi kecuali bulan ini pernah terbelah dua di suatu masa yang lalu.
Subhanallah. Ini yang bicara astronot Amerika, ini yang bicara NASA. Jadi mereka menginformasikan dengan penuh keyakinan bahwa bulan itu pernah terbelah dua. Kemudian David Musa Pitcock yang tadi bercerita, dia pun melanjutkan apa? Dia bilang, begitu saya dengar acara televisi ada astronot Amerika mengatakan bulan terbelah dua, saya sampai lompat, saya duduk di atas kursi saya. Saya ingat-ingat ini saya pernah baca dalam Al-Quran. Saya cari lagi itu Al-Quran yang saya simpan di dalam lagi. Saya buka lagi, saya cari itu surat, ketemu. Nah, setelah saya lihat Al-Quran itu telah lebih dahulu memberitakan dan itu dibenarkan oleh NASA, akhirnya saya tertarik. Saya masuk ke dalam ajaran Islam. Subhanallah. Akhirnya David Musa Pitcock masuk ke dalam ajaran Islam, aktif dalam dakwah Islam. Bahkan belakangan dia menjadi ketua Partai Islam Inggris. Ini diceritakan oleh Profesor Dr. Sahlul Raghib Muhammad An-Najjar di dalam salah satu kitabnya. Subhanallah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Artinya di sini kita bisa lihat Allah menceritakan tentang satu kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian di zaman sekarang ini, saudara, ada orang-orang di luar Islam yang membuktikan sendiri ternyata mukjizat Nabi yang pernah membelah bulan sebagaimana diinformasikan Al-Quran bukan khayalan, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, tapi itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Muhammad putra Abdullah adalah betul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini menjadi manfaat untuk kita, bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya dan menambah cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Mari, jangan bosan, jangan segan, terus setiap hari kita kaji keagungan Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والآل والصحب وتابعين بعدها والتابع لهم سلام واغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وهداها والقمر بالكرماء والصحراء وقناها والآل والصحب وتابعين بعدها والتابع لهم سلام واغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وهداها والقمر بالكرماء والصحراء وقناها والآل والصحب وتابعين بعدها والتابع لهم سلام واغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وهداها والقمر بالكرماء والصحراء وبناها والآل والصحب وتابعين بعدها والتابع لهم سلام واغفر أمة كلها والتابع لهم سلام واغفر أمة كلها